Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Rizkyana Agustin. Saya Abizar Al-Ghifari. Saya Adelia Amanda. Berikut adalah penjelasan kami mengenai komunikasi verbal dan verbal yang disertai contoh kasus nyata, yaitu pandemi COVID-19. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal seperti bentuk tulisan, berbicara dan mendengar, ataupun tulisan, menulis dan membaca. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerakan isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian dan potongan rambut, dan sebagainya. Simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan suara, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. Semenjak adanya COVID-19, komunikasi verbal banyak yang tertahan oleh masker, sehingga berubah menjadi komunikasi nonverbal atau dengan menggunakan bahasa isyarat. Akhirnya, proses interaksi simbolik menjadi makin populer karena sering digunakan atau sebagai alternatifnya, komunikasi verbal yang biasanya dilakukan secara tatap muka, sekarang menggunakan media komunikasi virtual seperti penggunaan aplikasi Zoom. Di era pandemi corona saat ini, social distancing menjadi terminologi yang sangat populer hampir di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan di negara-negara yang menjadi area penyebaran dari virus COVID-19, social distance menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi jumlah warga yang dapat terpapar COVID-19. Konsep social distance itu sebenarnya satu konsep yang secara teoretik ada pada salah satu teori dalam ilmu komunikasi, terutama komunikasi interpersonal. Secara ringkas, teori pelanggaran harapan menjelaskan tentang pengaruh komunikasi nonverbal dan pengaruh perilaku manusia. Teori yang dikemukakan oleh Judge Burgen menyatakan bahwa perubahan tak terduga yang terjadi dalam jarak perbincangan antara komunikator dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, bahkan rasa marah dan seringkali ambigu. Makna di balik pelanggaran harapan atau extensive violation di sini lebih mengarahkan kepada sebuah dugaan atau prediksi. Dalam teori pelanggaran harapan adalah konsep yang disebut zona prosemik yang merujuk pada pengaturan, penggunaan, dan penafsiran ruang dan jarak. Jarak sosial atau social distance dapat didefinisikan berdasarkan zona prosemik yang digunakan antar individu ketika berinteraksi dengan individu lainnya. Komunikasi spontan didefinisikan sebagai komunikasi non-disengaja dari keadaan emosional motivasi yang didasarkan pada sistem sinyal non-proporsional yang digunakan bersama secara biologis dengan informasi yang dikirimkan melalui tampilan. Contohnya, semenjak ada COVID-19, ketika ada seseorang yang batuk atau bersin, sekarang orang-orang melakukan gerakan spontan dengan menghindar menjauh dari orang yang bersin atau batuk. Tadi merupakan penjelasan kami mengenai komunikasi verbal dan nonverbal yang disertai contoh kasus nyata pandemi COVID-19. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.